Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan tentang alam kubur dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki tempat sholat beliau, lalu melihat orang-orang yang sedang mengobrol. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tidakkah kalian memperbanyak mengingat perkara untuk memutus daripada kesenangan kalian? Niscaya kalian tersibukkan oleh sesuatu yang aku lihat." Yang pada saat itu Rasulullah sedang melihat mereka mengobrol. Maka perbanyaklah mengingat perkara kematian, karena sesungguhnya akan tiba sebuah hari di dalam kubur, kecuali kubur itu akan mengatakan 6 kalimat. Aku adalah rumah pengembaraan menuju akhirat. Aku adalah rumah kesendirian. Aku adalah rumah yang menakutkan. Aku adalah rumah kegelapan. Aku adalah rumah tanah. Dan aku adalah rumah cacing. Maka tatkala seorang hamba mukmin dipendam, kubur itu pun berkata kepadanya, "Selamat datang, mari. Adapun sesungguhnya kamu adalah orang yang paling aku cintai, yang berjalan di atas punggungku. Maka pada hari ini aku telah menguasai dirimu," yaitu merupakan kekuasaan yang berada di dalam kubur. "Kamu menjadi bagian penghuniku, dan kamu akan melihat perlakuan baikku padamu." Maka diluaskanlah kuburan itu padanya sepanjang mata melihat, dan dibukakanlah pintu surga baginya. Namun berbeda tatkala seorang hamba kafir dipendam, kubur itu pun berkata kepadanya, "Tak ada selamat datang dan tak ada sambutan hangat untukmu. Adapun sesungguhnya kamu adalah orang yang paling aku benci, yang berjalan di atas punggungku. Maka pada hari ini aku telah menguasai dirimu. Kamu menjadi bagian penghuniku, dan kamu akan melihat perlakuan burukku padamu." Kemudian disempitkanlah kuburannya itu sahabat, sampai tulang-tulang rusuknya patah. Kemudian sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jari-jarinya. Beliau memasukkan sebagian jarinya ke dalam sebagian lainnya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lalu Allah mendatangkan 70 ular besar. Jikalau salah satu dari 70 ular itu menyemburkan racun di muka bumi, maka bumi itu tidak akan pernah menumbuhkan sesuatu selama tetapnya dunia. Lalu ular besar itu menggigit, melilit, sampai tibalah hari diperhitungkannya amal perbuatan." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya kuburan adalah sebuah taman daripada taman-taman surga, atau sebuah liang daripada liang-liang neraka." Dikisahkan dari Abu Bakar Al-Ismaili dengan isnadnya daripada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sesungguhnya tatkala disifati tentang neraka kepada sahabat Utsman bin Affan, maka ia tidak akan menangis. Tatkala disifati tentang kiamat, maka ia tidak menangis. Dan tatkala disifati tentang kubur, maka ia menangis. Lalu sahabat Utsman radhiyallahu anhu ditanya, "Mengapa seperti itu?" "Wahai pemimpin orang-orang mukmin, wahai khalifah kami." Kemudian sahabat Utsman bin Affan pun menjawab, "Sesungguhnya tatkala aku berada di dalam neraka, maka aku bersama orang-orang. Tatkala aku berada di hari kiamat, maka aku pun bersama orang-orang. Dan tatkala aku berada di kubur, maka aku sendiri. Tiada seorang pun manusia bersamaku. Sesungguhnya kunci kubur ada pada malaikat Israfil. Ialah yang membuka kubur di hari kiamat nantinya." Sahabat Utsman berkata, "Barang siapa yang mana dunia adalah penjaranya, maka kubur adalah surganya. Barang siapa yang mana dunia adalah surganya, maka kubur adalah tahanannya. Maka kubur adalah penjaranya. Barang siapa yang mana dunia adalah tali pengikatnya, maka kematian adalah pelepas ikatan itu. Dan barang siapa yang meninggalkan bagiannya di dunia, maka ia dipenuhi bagiannya di akhirat nantinya."
Sahabat Utsman radhiyallahu anhu berkata, sebaik-baik manusia adalah orang yang mau meninggalkan dunia sebelum ia meninggalkan kematian, menjadikan Tuhannya ridha sebelum ia bertemu dengannya, dan meramaikan kuburnya sebelum ia memasukinya. Ada sebuah kisah yang dikisahkan daripada Syekh Hasan Al-Basri. Sesungguhnya ia sedang duduk di depan pintu rumahnya. Tiba-tiba lewatlah sebuah jenazah seseorang di hadapannya. Di belakang jenazah tersebut ada orang-orang atau pengiring jenazah. Dan di bawah jenazah itu ada seorang anak kecil atau gadis kecil yang sedang bergegas. Gadis kecil itu telah mengacak-acak rambutnya dan ia sedang menangis saat itu. Kemudian berdirilah Syekh Hasan Al-Basri dan mengikuti jenazah itu. Lalu gadis itu pun berkata, "Wahai ayahku, tiada sebuah hari yang menyambutku seperti hariku ini di dalam umurku," sambil bersedih. Syekh Hasan Al-Basri pun berkata, "Wahai gadis, tiada pula hari yang menyambut ayahmu seperti ini," sambil menghibur gadis tersebut. Kemudian Syekh Hasan Al-Basri pun menyolati jenazah itu dan kemudian pulang. Di keesokan harinya, Syekh Hasan Al-Basri melaksanakan sholat di pagi hari. Matahari telah terbit dan duduklah ia di depan pintu rumahnya. Tiba-tiba ia melihat gadis itu menangis dan pergi ke kubur ayahnya untuk berziarah. Kemudian Syekh Hasan Al-Basri pun berkata, "Sesungguhnya gadis ini adalah gadis yang bijaksana. Aku akan mengikutinya. Barangkali ia mengatakan kalimat yang dapat memberikan manfaat kepadaku." Kemudian sahabat, Syekh Hasan Al-Basri pun mengikuti gadis tersebut. Ketika gadis itu telah sampai di kubur ayahnya, Syekh Hasan Al-Basri pun menyamarkan diri atau bersembunyi daripada pandangan gadis itu di bawah semak berduri. Kemudian gadis itu memeluk kubur ayahnya, meletakkan pipinya di atas tanah dan ia berkata, "Wahai ayahku, bagaimana kamu bermalam di tempat gelapnya kubur sendirian, tanpa lampu, tanpa orang yang menghibur? Wahai ayahku, aku menyalakan lampu untukmu di malam pertama kemarin. Lalu siapa yang menyalakan lampu untukmu tadi malam? Wahai ayahku, aku memberi tikar untukmu di malam pertama kemarin. Lalu siapa yang memberikan tikar untukmu tadi malam? Wahai ayahku, aku memijat kedua tangan dan kedua kakimu di malam pertama. Lalu siapa yang memijatmu tadi malam? Wahai ayahku, aku memberikan minum di malam pertama kemarin. Lalu siapa yang memberikan minum tadi malam? Wahai ayahku, aku membalik tubuhmu di arah satu ke arah lainnya di malam pertama kemarin. Lalu siapa yang membalikkanmu tadi malam? Wahai ayah, aku menutup anggota tubuhmu yang terlepas di malam pertama kemarin. Lalu siapa yang menyelimutimu tadi malam? Wahai ayahku, aku memandangi wajahmu di malam pertama kemarin. Lalu siapa yang memandangi wajahmu tadi malam? Wahai ayahku, kamu memanggil kami di malam pertama kemarin. Kami pun menjawabnya. Lalu siapa yang kamu panggil tadi malam dan siapa yang menjawabnya? Wahai ayahku, aku memberimu makan di malam pertama kemarin. Ketika kamu menginginkan makanan, lalu apakah kamu menginginkan makanan tadi malam? Dan siapa yang memberimu makan tadi malam? Wahai ayahku, aku memasakkanmu bermacam-macam makanan. Lalu siapa yang memasakkanmu tadi malam? Maka kemudian menangislah Syekh Hasan Al-Basri. Ia pun menampakkan dirinya kepada gadis itu, mendekatinya dan berkata, "Wahai gadis, janganlah mengatakan sesuatu seperti ini, tapi katakanlah, kami telah menghadapkanmu ke kiblat. Apakah kamu masih tetap seperti itu, ataukah berpaling ke lain kiblat? Wahai ayahku, kami telah mengkafankanmu sebaik-baik kafan. Apakah kafan itu masih tetap atau telah terlepas darimu? Wahai ayahku, kami telah meletakkanmu di dalam kubur, sedangkan tubuhmu masih sehat. Atau kamu masih tetap seperti itu, ataukah cacing-cacing telah memakanmu? Katakanlah nak kepada ayahmu, wahai ayahku, sesungguhnya ulama mengatakan bahwa seorang hamba akan ditanya tentang iman. Di antara para manusia ada yang bisa menjawab dan di antara mereka ada yang dihalangi. Apakah kamu telah menjawab tentang iman ataukah kamu dihalangi dari jawaban tersebut?"
Tanyakan kepada ayahmu. Sesungguhnya ulama mengatakan bahwa akan diluaskan kubur sebagian daripada mereka dan akan disempitkan sebagian dari mereka yang lain. Apakah disempitkan kubur ayahmu atau diluaskan? Tanyakan lagi. Wahai ayahku, sesungguhnya ulama mengatakan bahwa akan diganti kain kafan sebagian dari mereka dengan kain kafan dari surga dan sebagian lainnya diganti dengan kain kafan dari neraka. Apakah kain kafanmu diganti dengan kain kafan neraka atau kain kafan surga? Wahai ayahku, sesungguhnya ulama mengatakan bahwa kubur adalah tempat taman daripada taman-taman surga atau liang daripada liang-liang neraka. Tanyakan lagi, wahai anak muda, kepada ayahmu. Sesungguhnya ulama mengatakan bahwa kubur akan memeluk sebagian mereka seperti ibu yang penyayang, membenci dan menghimpit sebagian lainnya sampai bercerai-berai tulang-tulang rusuknya. Apakah kuburan tersebut memeluk ayahmu atau bahkan membenci ayahmu? Tanyakan itu kepada ayahmu, wahai anak muda. Sesungguhnya ulama mengatakan bahwa setiap orang yang diletakkan di dalam kubur akan menyesal dan bertemu bahwa ia tidak akan memperbanyak kebaikan. Sedangkan penyesalan orang yang bermaksiat adalah mengapa ia melakukan keburukan. Apakah kamu menyesal atas keburukanmu ataukah atas sedikitnya kebaikanmu? Tanyakan lagi kepada ayahmu. Tatkala aku memanggilmu maka jawablah. Cukup lama aku memanggilmu di atas kepala kuburmu. Lalu bagaimana aku masih tak mendengar suaramu? Wahai ayahku, kamu telah pergi dalam kepergian yang mana tidaklah kamu akan bertemu denganku sampai hari kiamat nantinya. Ya Allah, janganlah engkau menghalangi kami untuk bertemu dengannya di hari kiamat. Sahabat, kemudian gadis itu pun berkata, wahai Syekh Hasan Al-Basri, alangkah indahnya sesuatu yang kamu ratapi atas kepergian ayahku, dan alangkah indahnya sesuatu yang kamu menasihatiku dan mengingatkanku tentang tidurnya orang-orang yang lupa. Kemudian gadis itu pulang bersama Syekh Hasan Al-Basri dalam keadaan menangis. Wallahu a'lam bishawab. Alam kubur dapat memberikan kita kenikmatan, dan begitu pula sebaliknya dapat memberikan kita ketakutan. Marilah sama-sama kita mempersiapkan diri untuk bekal kita nantinya. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.